Ini adalah cerita nyata yang terjadi di Myanmar Utara. Sejumlah mahasiswa dengan tubuh seksi dipermainkan dan dibawa ke pinggiran kota. Hanya karena 2 hari yang lalu, sekelompok penipu menggunakan alasan gaji tinggi. Mereka menipu beberapa mahasiswa dan membawa mereka ke pabrik. Tujuannya adalah untuk memaksa mereka melakukan kegiatan ilegal. Para perampok untuk mencegah mereka melarikan diri. Tidak hanya memaksa mereka untuk disuntikan obat penenang, bahkan akan memberi mereka obat penenang. Pada hari itu, pemuda tersebut mengetahui bahwa wanita itu telah ditipu ke Myanmar Utara, lalu memanggil teman-temannya untuk membicarakan penyelamatan ke dalam kawasan tersebut. Maka keesokan harinya pagi-pagi sekali, mereka pun ikut bersama rombongan wisata lokal. Pembimbing wisata di dalam bus untuk membuat para korban percaya. Dengan susah payah menggambarkan keindahan kawasan tersebut. Bahkan petugas keamanan di dalam di luar gerbang besi pun digambarkan sebagai polisi yang melindungi mereka. Para wisatawan yang melihat kejadian ini merasa terharu. Namun, mereka tidak tahu betapa bahagianya mereka tertawa sekarang. Dalam sekejap, mereka akan menangis dengan sangat memilukan. Saat ini, hanya pemuda itu yang tetap sadar untuk menemukan pacarnya. Dia tidak melewatkan sedikit pun petunjuk. Namun akhirnya, dia ditemukan oleh salah satu penjaga taman dan dipukul hingga pingsan. Ketika pria itu sadar, dia sudah dibawa ke alun-alun. Terlihat kakak perempuan di area perumahan itu datang bersama adik laki-lakinya untuk memberi mereka aturan. Siapapun yang banyak bicara atau tidak menurut, akan menerima pukulan keras dari kakak perempuan itu. Sampai mereka semua patuh. Kalian semua tidur nyenyak? Nyenyak, nyenyak, nyenyak. Bagus, kalian beradaptasi dengan cepat. Ingat, di sini. Babi bodoh adalah yang mati paling cepat. Kedepannya, kalian bisa memanggil saya Kak Dao. Biasanya saya yang akan mengelola taman ini. Ini adalah tangan kanan dan kiri saya. Beruang peluk, dingin dan tanpa perasaan. Sekarang saya akan membagikan tugas. Kami memiliki 2 jenis bisnis di kawasan kami. Yang suka bertani berdiri di sebelah kiri. Yang suka berbicara berdiri di sebelah kanan. Namun, para pemula yang baru datang tidak mengerti istilah mereka. Jadi mereka hanya bisa berdiri sembarangan. Karena itu lebih baik daripada berdiri diam dan dipukul. Sampai akhirnya, hanya 2 pemuda yang tersisa berdiri diam tanpa bergerak. Namun, tindakan ini justru mendapat penghargaan dari kakak Dao. Tetapi karena itu juga, dia menyinggung adik-adik buah tangannya. Maka keesokan harinya mereka ditugaskan membersihkan toilet. Tujuan sebenarnya pemuda itu adalah untuk mencari seseorang. Jadi, pekerjaan apapun tidak terlalu penting baginya. Setelah adik buah tangan yang mengawasi mereka pergi, pemuda itu diam-diam pergi ke tempat dia menyembunyikan ponselnya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan informasi tentang situasi di sana. Karena dia ingin benar-benar menghancurkan kawasan yang merusak ini. Oke, bro. Ngomong-ngomong, menurut informasi dari Gao Siwan, kawasan ini bekerja sama dengan militer. Jika kita ingin menyeberang ke Nyuan, kita harus mencari cara untuk melewati militer terlebih dahulu. Saya juga sudah mendengar tentang itu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kabar istri kamu? Masih mengganggu. Belum selesai juga. Bukan omong kosong. Saya belum selesai bicara. Namun saat itu, rekan-rekannya sudah dikendalikan oleh Piao Ge. Karena si pemuda baru saja pergi. Daji datang bersama anak buahnya untuk memeriksa pekerjaan. Melihat ada yang hilang, mereka akan menginterogasi temannya. Untungnya pada saat kritis, pemuda itu tepat waktu kembali. Hanya membeli air. Tidak sampai seperti itu kan? Air, air, air. Di jalan haus, minum. Melihat pemuda itu memiliki keberanian seperti itu, Sister Dao segera memaafkannya. Namun, hal ini memicu ketidakpuasan yang kuat dari Bioge. Keesokan harinya, temannya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Bioge. Melihat temannya yang dipukuli hingga biru dan bengkak, pemuda itu tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung pergi sendirian mencari Bioge. Dan hanya dengan 1 jurus, dia berhasil menundukkannya. Kamu tidak boleh menyentuhku. Apa yang harus aku lakukan? Kakak Dao juga tidak akan membiarkanmu lolos. Tapi begitu kakak Dao tahu, bukan hanya dia tidak merasakan, tapi malah sangat mengagumi. Lalu segera mengirim orang untuk membawanya masuk. Dia memberitahu pemuda itu, Bioge hanyalah anjing peliharaannya sendiri. Jika pemuda itu mau bekerja untuknya, dia juga bisa menjadikan pemuda itu sebagai pemimpin para babi. Lalu apa yang didapat pemimpin itu? Orang, uang, kekuasaan. Lalu aku ingin pindah ke rumahmu. Baiklah, lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Berikan padaku daftar orang-orang yang ingin merusak ketertiban di kawasan ini. Tentu. Aku juga akan memberikanmu sebuah daftar. Daftar semua orang di kawasan ini. Nama Ruoshi ada di dalam daftar itu. Kakak Kuang. Saya sudah menyampaikan idemu kepada mereka berdua. Cari mereka berdua untuk jadi pembantu. Kenapa cuma kalian berdua? Hei! Kamu sudah menyinggung Wang Biao. Banyak orang yang takut datang. Tapi kalian masih berani datang? Sejauh ini, apakah kakak Kiang akan membantu kami? Mencuri barang? Aku tidak akan membantu. Nama saya Agui. Kan? Saya sudah lama tidak suka sama Wang Biao ini. Jangan sok, kalau bukan karena kamu juga yang bikin musuhan sama Wang Biao. Buat apa dibedakan gitu? Benar, kan? Iya, benar-benar sampah. Ada urusan apa sama Kak Kiang? Kak Tai cari kamu. Biarkan kamu lewat sebentar. Oke, sudah datang. Kamu itu Akiang? Iya, saya. Dari orang yang mendengarkan saya bilang, tadi pagi kamu keluar dari kantor Nona Dao. Benar? Berarti kamu sama dengan Wang Biao. Anjing itu, ya? Wang Biao itu sampah.
Dia tidak tahu kalau jadi anjing itu ada konsekuensinya. Tidak senang. Tapi aku juga mendengar kau dan dia tidak akur. Kau sebenarnya berpihak pada siapa? Kakak Dao menyuruhku memberikannya sebuah daftar. Dan mengajukan sebuah syarat yang tak bisa kutolak. Tapi aku, Gao Ziqiang, tidak akan pernah mengkhianati saudaraku. Aku tidak peduli kau mau jadi anjing atau tidak. Tapi aku memberitahumu, masalah Wang Biao tidak ada kaitannya dengan saya. Tapi kamu harus ingat, jangan pernah ganggu orang-orang saya. Sudah banyak yang saya katakan, kamu juga hanya anjing di kawasan ini. Kamu membantu mereka bertarung dan menghasilkan uang, semuanya untuk bos kawasan ini. Saya melakukannya untuk menyelamatkan orang. Kamu pergi saja. Sudah datang, ya. Bagaimana kalau kita bertarung? Sudah lama tidak ada yang berani menantang saya. Ternyata memang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Huang Biao itu. Apa kamu ingin bertarung seumur hidup di sini? Apa maksudmu? Pernahkah kamu berpikir untuk bergabung denganku? Bersama. Aku sudah berjanji pada seseorang. Memiliki imajinasi itu berani. Orang yang dicari Wang Biao. Tolong sebutkan namaku. Aku sendiri punya nama. Bagaimana kalau kita minum bersama? Cheers. Nan, lihatlah orang itu. Kamu juga datang dan duduk di sini. Tidak, Liu Dasheng. Kamu sudah berjanji padaku. Ai, Nona, sudah seperti ini. Kamu masih pura-pura apa? Janji ya janji. Tapi aku sekarang berubah pikiran. Liu Dasheng. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini juga akan kuhabisi kau. Tolong. Ah. Berhenti. Siapa itu? Berani datang ke jalan ini tanpa tahu namaku, Atai. Aku peduli siapa kamu. Hanya babi. Bos kawasan industri ini adalah temanku. Coba kau sentuh aku. Di beberapa jalan ini, kau akan mati. Baiklah, tunggu saja. Pergi. Hahaha. Dia membuat saya sangat takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Malam ini adalah pertunjukan terakhir. Mereka sudah berjanji padaku. Asalkan aku bisa menang, aku bisa membawamu pergi. Aduh, jangan. Mereka pasti akan mencari cara agar kamu kalah. Atau lebih baik kita berhenti saja. Kita tidak perlu melanjutkan. Aku benar-benar khawatir kamu akan terluka. Apapun yang terjadi, aku akan membawamu pergi. Ah, sakit. Ah, aku sangat kesal. Oh, Tuan Muda Liu. Ada apa ini? Seekor babi saja berani merebut wanita dariku. Siapa yang berani menyinggung Tuan? Dia bilang namanya Atai. Bisakah kau membantuku mencari cara untuk membunuhnya? Atai. Dia tidak akan hidup lama. Sudah berakhir. Hei, kakak Yang. Kenapa hanya kalian berdua yang menjaga? Aku khawatir dia mungkin pergi mencuri sesuatu. Orang itu. Agui, aku bertanya padamu. Seberapa banyak kamu tahu tentang Atai? Atai dia dari distrik timur. Saya tidak begitu tahu. Tapi semua orang tahu dia sangat hebat dalam tinju. Belum pernah kalah. Lalu, bagaimana caranya untuk menyelamatkan seseorang? Menyelamatkan orang? Kalau punya uang, ia pakai uang untuk menebusnya. Lalu bagaimana jika tidak ada uang? Jika tidak ada uang, ya keluarkan saja. Jangan ngomong sembarangan, itu tidak akan berhasil. Kenapa tidak berhasil? Apakah kamu pikir di sini tidak ada penjaga? Saya katakan padamu, penjaga semua ada di gerbang besar.
Orang yang mencoba keluar sudah mati. Tidak masalah, tinggal habiskan uang saja. Tapi itu juga tidak bisa. Saya sudah mencari tahu tentang wanita di daerah Jalan Merah. Katanya sih, bayar, langsung pergi. Tapi kenyataannya, keesokan harinya mereka sudah dilelang. Hanya dipindahkan ke kandang yang lain. Bagaimana kamu tahu? Sudahlah, jangan tanya lagi. Apa itu? Tiket Tata itu mahal. Loh, biar saya lihat. Ah, 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 ah. Tim kedua, jangan biarkan dia bangun. 876 dia memiliki darah beracun di sarung tangannya. Bangun, ayo bangun. Bos tim kedua ingin kamu membunuhnya. Biar saya selesaikan. Tidak masalah. Kamu. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Ah, 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 ah. Baik-baik saja. Bangunlah, bangun. Jangan bangun. Pukuli dia supaya bangun. Ah, ah, Ana, Ana. Dia menyelamatkan saya. Lari, 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 lari. Tidak bisa lari, ku bilang. Larilah. Berhenti. Aduh, aduh. Berhenti, berhenti di sana. Di sana. Berjalan ke sana. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Kak Haunan suruh aku masuk untuk bantu kamu. Aku kira kamu sudah pergi ke barat. Aku hanya ke kota. Dengar-dengar, Kak Dao mulai mengincarmu. Aku ingin kau tidak terburu-buru begitu. Wanita itu sangat menakutkan. Tidak, aku harus pergi menyelamatkan orang. Tidak bisa. Kau akan mati kalau keluar sekarang. Aku sudah janji pada Anna. Aku harus menyelamatkannya. Tadi kau bilang siapa? Anna? Kuat ge? Apakah dia Anna yang kamu cari? Aku tanya. Apakah Anna punya kakak perempuan bernama Ahui? Iya, kenapa? Benar-benar kakak laki-lakinya dia. SSSHH. Kak Kiang, sekarang daerah timur terlalu berbahaya. Kamu bawa Ahtai ke daerah barat. Aduh, tidak bisa seperti ini, ikut aku. Ini Atai. Apa yang terjadi? Bukankah kamu pergi menonton pertandingan? Orang-orang di area sedang menangkap Atai. Dia datang ke sini untuk bersembunyi sebentar. Kak Siong. Kak Siong adalah kepala penjaga area. Para penjaga di sini semuanya di bawah kendali saudara Siong, bukan? Itu bukan sekedar penjaga. Semua orang yang melarikan diri ke sini berada di bawah kendali saya. Hei, benar, benar. Oke. Apa yang terjadi? Anda terlihat menyembunyikan buronan. Serahkan dia. Aku hanya melukai kakimu saja. Kau ingin buang air kecil? Bagaimana kalau ku bantu dulu?
Jangan sampai kau menemukan bukti. Kalau tidak, Kakak Dao pun tak bisa melindungiku. Kau mau kemana? Aku akan menyelamatkan Ana. Kau tahu di mana dia? Bagaimana cara menyelamatkannya? Apakah Ana itu Ana yang menjadi primadona di Red Street Karaoke? Dia dibawa lari oleh Yuanku. Sekarang dia dikubur dimanapun saya tidak tahu. Bagaimana kamu akan menyelamatkanku? Semua urusan ini ditangani oleh Kak Dao. Mungkin kalian bisa ke kantornya dan cek. Sudah ditemukan. Mereka rencananya akan mengubur Anda besok di rumah keluarga Meng. Ana, akhirnya aku menemukanmu. Besok kamu akan dijual ke orang lain. Kamu tak rela meninggalkannya. Nikmatilah hari ini dengan baik-baik. Lu Dasheng, semoga kamu mendapat balasan yang setimpal. Ikut dengan si Ata itu ada untungnya? Lebih baik ikut denganku. Aku akan mentraktirmu makanan dan minuman enak. Tolong, 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 tolong. Ana, Ana, lepaskan anakku. Ana, pergi. Banyak penjaga datang di pintu masuk. Tidak, aku harus menyelamatkan Ana. Ayo, cepat pergi. Kita sudah makan hotpot. Ayo, anak, cepat pergi. Cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Haha. Tidak berhasil diselamatkan. Tapi setidaknya kita tahu Ana akan dijual ke keluarga Meng besok. Apa gunanya? Kita juga tidak bisa keluar. Jangan terburu-buru. Saya akan menghubungi saudara-saudara di luar. Coba lihat apakah mereka bisa membantu. Kamu masih bisa menghubungi orang di luar. Terlalu berbahaya. Mereka mau membantu? Kahui sudah menyelamatkan hidupku. Selain itu, aku dan Haonan adalah saudara sejati hidup dan mati. Liu Dachen sudah mati. Memang agak cantik. Tidak heran dua orang ini rela mati demi kamu. Tapi malah dibalikkan oleh orang lain. Sekarang, seluruh wilayah dalam keadaan darurat. Jika kalian masih tidak menemukan pelaku, kalian harus bertemu dengan yang aneh. Cepat pergi. Iya. Semua orang di ruangan, keluar untuk dipanggil namanya. Kasiong, kamu datang lagi jam segini? Kalian bertiga pernah pergi dari sini? Tidak, kami bertiga tetap di sini kok. Iya. Sebaiknya jangan sampai saya menemukan kalian berbohong, ya. Ada apa dengan Kasiong? Orang-orang yang mati di sana. Apa? Kalian semua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini malam ini. Jangan ikut campur. Pergi. Dia bilang ada orang mati di gedung perkantoran. Sekarang kita tidak bisa keluar. Tidak bisa menghubungi siapapun lagi. Aku tahu ada lubang di balik tembok itu. Dari situ kita bisa memutar ibu kota. Jadi, kau tidak akan membawaku ke sana? Kakak atau aku sendiri saja yang pergi. Lubang itu terlalu kecil. Kau tidak akan bisa melewatinya. Mungkin kau masih ingat. Waktu kita terakhir membersihkan toilet, tepat di belakang hutan itu. Baik, aku mengerti. Kau harus berhati-hati ya. Tenang saja kakak, tidak apa-apa kok. Aku pergi dulu. Aku pergi. Aku mengerti. Aku sangat mengerti. Aku tutup telepon dulu. Sebegitu larutnya menelepon siapa? Kemarin di area perumahan ada pembunuhan. Dikatakan imbalannya 100.000.
Uang ini kalian tidak ada yang mau, kan? Tidak apa-apa, pembunuhnya sudah kami tangkap, bawa ke sini. Ah. Pada akhirnya, siapa kaki tanganmu? Katakan, aku tidak punya kaki tangan. Maksudmu kau yang membunuh, kan? Kau tidak punya tenaga untuk itu. Pukuli aku. Ah, ah, ku berikanmu kesempatan terakhir untuk bicara. Senjataku tidak meletus secara tak sengaja. Apakah ponsel ini milikmu? Marah. Itu aku yang menelepon. Terus telepon aku. Pergi. Hei, tahan dia. Bisa membunuh orang, loh. Ah, jangan pukul orang seperti itu. Jangan pukul orang seperti itu. Bisa mati, jangan pukul orang seperti itu. Ah, pergi. Pemberontak, semua penjarakan mereka. Kak Kiang, dia itu. Siapa? Dia itu Gao Si Kiang. Kenapa harus kakak kuat? Kakak Hong membawa senjata nuklir. Kakak kuat, jika kau akan melakukannya, kami akan bersamamu. Kami percaya padamu, kakak kuat. Baik. Jika kita akan melakukannya, kita harus melakukannya sampai tuntas. Dan kita harus membalaskan dendam untuk nenekku. Demi membalaskan dendam nenek, bagus. Mas Meng. Oh, Luo Haonan. Kau ini yang selalu merebut orang-orangku akhir-akhir ini, ya? Aku hanya menjalankan bisnis kecil. Kok, bagaimana? Sebutkan harganya. Aku masih ada urusan, kalian lanjutkan saja. Kukira kau sudah boleh pergi. Kau gila. Itu kan NN, orang dari kawasan industri itu. Lalu bagaimana? Kalian belum tahu siapa yang telah kalian lawan. Ayah, ya, Tuan MU menahan orang itu. Bagaimana, Duhau? Nan, bagaimana kalau kamu coba gerakan aku? Oke, kamu hebat juga. Hari ini aku mengaku kalah. Kita lihat saja nanti. Bagaimana ini, Hao Nenge? Bawa kembali, tanya tentang keberadaan Kiangge. Baik. Selamatkan orang dulu. Bagaimana dengan Huanenge? Panggil semua orang datang. Aku tanya kalian. Kenapa kita di sini? Kenapa kita harus merebut orang dari tangan mereka? Apa untuk berbisnis? Mencari uang dengan merebut pelanggan. Bagaimana caranya menghasilkan uang? Menjual orang? Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kita buat saja wilayah kita sendiri. Sudah berapa kali kukatakan? Orang yang diselamatkan hanya boleh dibebaskan, tidak boleh dijual. Kakak Honam dan saudara-saudaraku tidak akan melakukan itu. Ini adalah wilayah permusuhan. Daftar penjualan orang terbaru. Kenapa? Kenapa orang yang kita selamatkan ada di daftar itu? Kita sedang menyelamatkan orang. Sementara ada pengkhianat yang menjual orang keluar. Siapa? Tunjukkan dirimu. Sekarang tunjukkan dirimu. Kamu bisa pergi. Ketika aku, Duha Onan, salah memilih orang. Tapi jika aku menemukan lagi di masa depan, pasti tidak akan. Ah,
Kenapa aku ada di sini? Nona Dao, bukankah kamu sudah menjualku? Anna, Anna, kau terlalu polos. Kau kan bintang besar di Jalan Merah kita. Bagaimana mungkin kami tega menjualmu? Kalau begitu, ajari aku, hukuman kecil. Kalau tidak, semua orang akan meniru. Bagaimana jika semua orang kabur dari kawasan ini? Jadi kalian menipu Atai. Lalu bagaimana? Untuk membuatmu tetap tinggal. Kami sudah berusaha keras. Bagaimana kalian bisa berbuat seperti ini? Ingatlah, kamu adalah kamu. Dia adalah dia. Kamu tetap di sini bisa menghasilkan uang untuk kawasan ini. Sedangkan dia hanya akan membuat masalah di kawasan ini. Kamu tidak mungkin benar-benar jatuh cinta dengan Atai, kan? Mau bagaimana? Bunuh aku saja. Aku tidak akan jadi boneka untuk kalian di kawasan ini lagi. Atai tidak mati. Apa katamu? Karena kamu, aku akan menunjukkan belas kasihan yang besar. Aku sangat berbaik hati. Lepaskan. Sekarang, selama kamu patuh, dia bisa hidup. Jika kamu tidak menurut, kamu harus mati. Bro, bawa dia ke sana. Lepaskan aku. Kakak sepupu, datang lagi lain waktu ya. Baiklah, baiklah. Hati-hati di jalan. Yo, Gao Ziqiang. Wang Biao, kamu telah membunuh Ah Gui. Aku datang untuk membalas dendam. Gao Ziqiang. Jangan kira kalau Knifei Jie melindungimu. Aku tidak akan berani melukaimu. Ini adalah barang-barang. Kalau kamu mati, tidak ada yang bisa menyalahkan aku. Aku juga tidak bisa. Ini. Anak ini menyergap aku ya. Wang Biao sudah mati. Apakah kamu yang melakukannya? Aku tidak punya kemampuan seperti itu. Karena Wang Biao sudah mati. Maukah kau menjadi anjingku? Aku akan mengikuti semua pengaturan kakak Dao. Baik. Masuk. Ini anjing gila. Dia orang yang aneh. Maksudnya apa? Atai menghilang. Anjing gila akan mengambil alih wilayah Atai. Hong Jing juga bisa saya urus. Tidak, kamu cukup ikut dengan Lang Sui di wilayah barat saja. Tapi saya rasa ada yang tidak puas. Jadilah anjing yang baik. Lebih baik daripada tinggal di kandang babi, kan? Bagaimana dengan Pangeran Fei dan Kakak Kiang? Barang yang ditinggalkan oleh Wang Biao sudah ditemukan. Kali ini benar-benar jadi kaya, ya. Ayo pergi. Kangge. Kangge, kita jadi kaya. Saudara-saudara sekarang punya senjata. Sekarang kita bisa benar-benar melawan orang-orang Wang Biao, Kangge. Wang Biao sekarang sudah mati. Sekarang siapa yang memutuskan di sini? Apakah kamu yang membunuh Biao Ge? Iya, saya Wang Ziqiang. Apakah kamu pikir setelah Biao Ge mati, kamu bisa menjadi kakak dari semua orang? Apa, kamu tidak terima? Saya tidak terima, kenapa harus? Saya sudah mengikuti Biao Ge begitu lama. Ingin menjadi bos. Giliranmu pun belum tiba. Untuk orang-orangmu, kau tak perlu mengurusnya. Adalah urusanmu. Apa urusanku? Kalau begitu, akan kuajar sampai kau takluk. Jadi kau ingin membunuh dengan tangan orang lain. Kamu wanita yang jahat sekali. Kalau begitu aku pergi saja. Semangat, 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 semangat.
Semangat. Wah, ini terlalu berlebihan ya. Kalau misalnya pedangnya nyerang kamu, kamu langsung terbelah dua kan? Kenapa tidak kena ke tubuhmu? Aku lebih gemuk darimu. Aku harus kena 2 pukulan. Hehe. Leng Sui dulu selalu mengikuti Kak Dao. Dia jarang datang ke sini. Kak Qiang, aku rasa dia memang menargetkanmu. Ini Kak Dao yang menargetkan saya. Tidak benar kan? Kang, bukannya kamu yang membuat Kak Dao tertarik? Distrik Barat mengirim orang berdarah dingin. Distrik Timur mengirim anjing gila. Wanita ini sifatnya aneh. Oh ya, Atai sekarang di mana? Atai akan kembali ke Distrik Timur setelah lukanya sembuh hampir sepenuhnya. Sekarang dia tidak bisa muncul di depan umum. Namun, di Distrik Timur, masih ada sekelompok orang yang masih bersedia mengikuti dia. Kak Dao tidak ingin Atai bekerja sama dengan kita. Sejak bergabung, Atai memang sudah mengalami masalah. Tidak kusangka kalian masih bersedia mengikuti aku. Tai, di Distrik Timur kami hanya mengenalmu sebagai kakak besar. Ayo minum. Kamu adalah bos besar Dongsu. Aku adalah Ah Tai. Kak Jiwo. Ada masalah di distrik dong. Sekarang mereka setiap hari menangkap orang-orang Atai. Siapa yang tertangkap akan dikirim ke tempat yang aneh itu. Atai mana? Atai ya? Ah, orangnya dia. Pergi sana. Aku yang aneh. Berhenti. Kamu datang buat apa? Kakak pedang menyuruhmu berhenti. Kau menipuku. Aku jadi bos. Menangkap orang untuk diperjualbelikan organnya. Apa katamu? Segera giliranmu. Kau tidak menangkap orang. Coldblood memberitahumu. Selama aku di sini sehari, tidak akan aku izinkan kau melakukan hal seperti itu. Wilayahku. Aku yang memutuskan. Hahaha, wilayahmu? Ayo lawan aku. Yang menang, dia yang memutuskan. Ayo. Siapa yang menang, dia yang ngomong. Hati-hati, dia nggak takut sakit. Ah, 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 ah. Ini sebenarnya monster apa sih? Tadi kamu kasih dia makan apa? Kakak Kiang, ini yang aku curi dari dokter setan. Mereka menggunakan ini untuk mengendalikan anjing gila. Dia dulunya orang biasa. Lalu bagaimana kita harus menangani ini? Semua ini kesalahan dokter setan. Dia juga orang yang malang. Oh iya, Kak Kiang. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ayo. Begini, belakangan ini permintaan organ tanpa tes sangat tinggi. Saudara Honan dan yang lainnya telah bersaing untuk mendapatkan orang-orang dari taman. Tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan di taman sekarang. Kami hanya bisa menyerang rakyat kami. Mereka benar-benar memperlakukan kami seperti babi daging. Saudara Haonan dan yang lainnya sangat khawatir. Kita
Karena saya tidak dapat menemukan saudara ipar perempuan saya. Kenapa kamu tidak memikirkannya dulu? Pergi saja. Aku akan pergi. Bagaimana dengan saudara-saudaraku? Mereka mempercayaiku, itulah sebabnya mereka menjadikan aku pemimpin. Aku akan membawa mereka keluar bersama-sama. Tapi, kakak kuat, penggerebekan di area ini akan segera dimulai. Nanti pasti banyak yang akan mati. Kau tidak bisa menghentikan mereka. Harus dihentikan meskipun tidak bisa. Aku akan membawa mereka keluar bersama-sama. Siapapun tidak bisa menghalangi. Bagaimana jika anjing gila itu menangkap orang-orang itu? Aku tahu mereka dikurung di mana. Aku akan pergi membebaskan mereka. Tunggu, nanti akan ada pemberontakan. Kekuatanmu sangat dibutuhkan di wilayah timur. Tenang saja, aku dan orang-orangku akan mendukungmu. Om Kiang, masih ingat video yang kita lihat saat pertama kali masuk ke kawasan itu? Tentu saja ingat. Video itu bukan cuma satu, melainkan sekelompok besar. Di dalamnya tercatat banyak sekali fakta kejahatan di kawasan tersebut. Begitu dipublikasikan, akan mengejutkan dunia. Kita harus menemukan video-video itu. Nantinya pihak militer pun tak bisa melindungi mereka. Sayangnya, video-video tersebut telah dihapus semua oleh pihak kawasan tersebut. Karena itu banyak orang ditangkap. Apakah mungkin video-video ini memiliki salinan cadangan? Di lingkungan yang seburuk ini, siapa yang masih bisa menyimpan cadangan? Apa yang terjadi dengan anjing gila ini? Apakah menangkap orang begitu sulit? Kak Dao, Gao Ziki yang sudah datang. Masuk. Kak Dao, banyak orang di distrik timur bilang anjing gila sudah kehilangan akal. Urusan anjing gila itu bukan urusanmu. Dan urusan distrik timur bahkan lebih tidak ada hubungannya denganmu. Kau telah membunuh orang secara sembarangan di distrik barat. Ini, kau urus atau tidak? Hanya menyembelih babi saja. Dia tidak takut pisau menjadi kotor. Biar saja dia. Kau urus saja dirimu sendiri. Kenapa kamu merasa sakit hati? Tidak. Kalau begitu, tolong lakukan sesuatu untukku. Apa yang harus dilakukan? Katakan saja. Tolong ambil darah di distrik barat sekali. Kenapa harus ambil darah? Ada klien besar yang akan datang. Biarkan orang-orang di distrik barat memberikan sedikit nilai. Katakan kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Apa yang kamu lakukan dengan ginjal? Kakak Dao ingin mengambil darah kita. Tujuannya adalah untuk mencocokkan golongan darah. Jika pencocokan berhasil, bukan Kakak Kiang, kita tidak bisa menunggu kematian, kan? Iya, Kakak Kiang. Xiao Sanwan, kita harus segera memberitahu kalian tentang hal ini. Atai, keluar. Aku tahu kau ada di sana. Tenang. Aku tidak datang untuk menangkapmu. Saya datang untuk memberimu hadiah. Saya akan menghitung sampai 3. Jika kamu masih tidak keluar, kalian tidak akan pernah bertemu lagi. 1, 2, 3. Lepaskan dia. Berhenti, Atai, cepat lari, Atai. Lepaskan aku. Hahaha. Bangun, bangun, bangun. Hahaha. Ah, ini sudah rusak. Minum obat anjing apa sih? Masih seperti anjing mati. Tapi tidak masalah. Tidak masalah, hahaha. Saya ingin keyakinan. Saya ingin keyakinan, hahaha. Saya ingin keyakinan. Begini. Cepat. Di sini. Tuan Muda 18. Tuan Muda 18 telah menyembelih semua babi bandelmu. Semuanya. Zhang Liang. Haha, Nyonya Chen. Aku lihat Nyonya Chen berani meremehkanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Peri tidak cukup, Peri. Peri tidak cukup. Peri tidak cukup.
Ah ah, ah, kamu sudah hidup kembali. Bangun, bangun sekarang. Bangun, bangun sekarang. Bangunlah, kamu yang terkuat. Kamu adalah iparku. Kamu yang terkuat. Ah ah, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hubunganmu dengan Gao Ziqiang sepertinya cukup baik, ya? Deqiang, kau sangat tahu apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Aku tidak tahu. Jangan berbohong. Aku sudah mengatakannya. Aku benar-benar tidak tahu. Kau tidak takut mati? Hidup mati Anda ada di tanganku. Sayang, kalau kamu tidak menurut, kalian berdua akan mati bersama. Kamu sebenarnya mau apa? Membocorkan dia. Ganti dengan kalian berdua yang dikejar. Bagaimana? Cukup menguntungkan. Kenapa aku harus percayakan padamu? Percaya atau tidak terserah kamu. Membunuh atau tidak, terserah saya. Kau dan Ana masih ingin punya masa depan. Maka kau harus menurutku. Atai, dia tidak apa-apakan kamu, kan? Atai, aku benar-benar khawatir padamu. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Kau pasti akan keluar dari sini. Mereka bilang apa padamu? Jangan percaya dia. Dia itu penipu. Kamu mengkhianati saudara kita. Hanya dengan cara ini kamu bisa keluar hidup-hidup. Kamu setuju? Maaf, Atai. Aku tidak sengaja. Saya sudah melewatkan sekali. Saya tidak ingin melihatmu lagi, menjalani jalan yang sama dengan saya. Maaf. Maafkan saya. Kamu hidup atau mati tidak masalah. Tapi kamu harus pergi. Ah, benar. Akiang, jangan salahkan aku. Hahaha. Ha. Ah. Hahaha. 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 Aduh, bagaimana ini? Kak Cheng, akhirnya kamu kembali. Ada apa? Dua saudara kita lagi ditangkap. Katanya untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka dibawa ke sana untuk diambil darahnya. Mana ada yang sebegitu gila ya? Sampai menghisap hati orang. Minta pinjam saja pada Lausu. Yuan Su sekarang sedang menjual darah kita. Jangan terlibat dengan penipuan mereka. Cepat atau lambat akan tertangkap. Beberapa saudara kita sudah hilang. Hilang. Kak Liang benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Jangan terburu-buru dulu. Saya akan mencari pisau sekarang. Saya ingin bertemu Kak Dao. Kamu juga bertanggung jawab untuk wilayah barat. Orang saya hilang. Kamu tahu, orang di taman industri hilang. Saya ingin bertemu Kak Dao. Saya harus melapor pada Kak Dao. Kak Dao ingin bertemu dengan kalian berdua. Ah, Gui dibunuh orang. Sebelum mati, ginjalnya bahkan diambil. Siapa yang berani melakukannya? Sepertinya itu anjing gila itu. Anjing gila itu, tidak disangka dia benar-benar gila. Itu membunuh tuannya.
Sekarang masih berkeliaran di area tersebut. Aku ingin kalian menangkapnya untukku. Semua kasus hilangnya orang di Pinceng adalah perbuatan anjing gila itu. Minta maaf. Kau masih menginginkan senjata? Bao Xiong. Beres. Hati-hati. Ah, ah, ah. Apa yang terjadi? Bukankah kamu menyuruhku berpura-pura jadi anjing gila? Pusing. Semua peralatan medis di dalamnya dihancurkan. Dia yang melakukannya. Aku melihat dia lari keluar dari sana. Orang itu sudah kamu tangkap. Keluar. Saya membawa apa yang saya butuhkan. Taiwan, kenapa kamu datang? Bagaimana dengan kakakku? Kakakmu di kawasan. Sementara ini aman. Itu bagus, saya baru saja menerima kabar. Ada lelang di kawasan. Di dalam ada orang Tiongkok. Mereka mengirimkan informasi barang lelang di dark web. Apakah ini adik perempuan Ahui? Sepertinya memang adik perempuan Ahui. Ahui di kawasan. Menyelamatkan nyawa Kak Kiang. Wasiat terakhirnya adalah menemukan adiknya. Kita harus menyelamatkannya. Ada apa, polisi? Apapun caranya. Harus menyelamatkan orang itu. Sialan, aku kehilangan beberapa saudara. Kenapa dia masih baik-baik saja? Dia orangnya Kang Kiang. Shen Hao, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Kang Kiang? Apa? Kak Kiang mengkhianati kita. Jangan bercanda. Kalian pikir Kak Kiang orang seperti itu? Itu benar. Kalian lupa Kak Kiang bilang dia akan membawa kita keluar bersama. Kamu sebenarnya di pihak mana? Bukan Kak Kiang. Aku di pihak mana? Kamu percayakan pada Kuat Ge. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Dulu saat Kuat Ge jadi pemimpin, kalian semua mengakuinya. Tapi sekarang dia berkhianat. Kamu jelas-jelas baik-baik saja. Apa maksud kamu sebenarnya? Jelaskan dulu maksudmu. Yang penting kamu mengerti di dalam hati. Makin diam, apa gunanya ribut di sini? Bisa keluar nggak? Sekarang kamu orang taman ini. Kami nggak tahu pikiranmu. Kiangzi, baik. Kamu kenapa? Siapa yang ngambil? Siapa yang memukul? Kangge, tadi saya melihat beberapa orang itu di kantin. Saya ganteng banget. Akhirnya dicuri juga. Lihat, memang pantas. Hahaha. Dulu kan saya bilang, saya akan bawa kalian semua. Saya yang jadi kakak besar. Sekarang saya ngomong gak ada yang denger ya. Kangge, kami rasa sebaiknya kamu tidak jadi menjadi kakak besar ini. Apakah kalian semua berpikir seperti itu? Kami rasa biar Mengge yang jadi kakak besar. Kamu nggak usah sok, kalian ini sekumpulan orang bodoh. Kalau bukan karena beban kalian ini, Kangge sudah lama pergi dari sini. Kalian nggak ngerti apa-apa. Kamu bilang apa? Kangge mau pergi sendirian? Itu juga mudah. Kalian nggak mikir. Ini untuk siapa? Semua orang terkurung di kawasan. Kenapa dia bisa pergi? Terus bilang kalian bukan orang kawasan. Kawasan apaan sih? Kalau semua orang nggak mau pergi, ngomong apapun percuma. Kita pergi.
Bicara apa sih? Kalian berani? Katakan itu langsung pada Feizi. Lebih pelan. Kakak Kiang dan orang-orang itu adalah pengkhianat. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Kakak Kiang, maafkan aku. Ada urusan apa denganmu? Kakak Haonan menyuruhku membantumu. Aku sama sekali tidak berguna. Jangan bahas itu. Eh, kau mencariku di distrik barat. Pasti ada sesuatu, kan? Ya. Kakak Haonan dan yang lainnya sudah mengirimkan pesan. Pihak Cloud District ingin menjual Ana. Apakah dia tahu tentang ini? Kakak Dao. Jangan khawatir. Dia akan lebih senang jika kau pergi daripada siapapun. Tapi kau membuatnya mengkhianati saudaranya sendiri. Itu juga pilihannya sendiri. Apakah janjimu benar-benar berlaku? Tentu saja. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus meninggalkan uang yang kamu peroleh di sini. Uang saya disembunyikan di sekat kamar mandi tempat tinggal saya. Kamu bisa ambil. Tapi pikirkan baik-baik. Jika uangnya tidak cukup, kalian berdua akan tetap ada di sana. Kapan kamu akan melepaskan kami? Besok aku akan ikut lelang. Lalu kau bisa pergi. Lelang itu ada hubungannya apa denganku? Kau adalah barang termahal besok. Tentu saja harus hadir. Atai. Mereka melihat informasi Anna di internet sudah berhari-hari. Dia akan dilelang besok. Saya baru saja mendapatkan kabar ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sudah janji padaku. Saya yang membawa orang ke kawasan ini. Saudara-saudara yang ditangkap itu. Semuanya salah saya. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ah, kakak Dao sudah berjanji padaku. Hanya dengan cara ini aku bisa pergi bersama Ana. Aku juga tidak berdaya. Apakah kau pernah memikirkan saudara-saudaraku? Sama sekali tak terpikirkan. Orang yang mengkhianatiku adalah kau. Kau? Aku yang bersalah padamu. Bunuh saja aku. Pukuli aku saja. Ayo. Mana tinjumu? Mana Muay Thai MU? Kan kamu hebat dalam bertarung? Lihat dirimu sekarang. Kamu bos besar. Banyak orang mengikuti kamu. Kalau Anna mati. Semua ini karena kamu. Lalu, kamu bilang aku harus bagaimana? Bagaimana? Aku, Tai, sudah berada di sini selama 3 tahun. Bersama saudara-saudaraku. Aku rasa tidak pernah mengabaikan mereka. Tapi kalau salah, ya salah. Aku mengkhianati Kiang dan menyebabkan. Semua ini salah saya karena Anna ditangkap. Tapi Anna lebih penting daripada hidup saya. Bagaimanapun juga. Saya harus menyelamatkannya. Saya bersedia bersama saudara saya. Saya bersedia. Saya tidak akan memaksa. Saudara besar, saudara besar, saudara besar. Kakak ipar. 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 Ah, waktunya membayar biaya perlindungan. Biaya perlindungan? Kakak tertua, sebelumnya, tidak pernah memungutnya. Zaman sudah berubah. Sekarang dialah bos kita. Tidak mau membayar uang perlindungan. Ginjalmu akan kuambil. Hai. Lihat apa lihat? Kalian juga sama, baik-baik-baik. Tunggu kakak kuat kembali. Lihat kalian masih berani sesombong ini. Kuat, lihat dia sekarang berani berdiri di depanku. Kiangge, Kiangge. Kamu cari aku?
Ayo, ayo. Kalian lihat, lihat. Aku bilang kan? Dia memang orang yang mengkhianati kita. Dia sudah masuk ke distrik timur. Baik di distrik timur maupun distrik barat, kita tetap saudara. Aku, Gao Ziqiang, tidak akan pernah mengkhianati saudara-saudaraku. Aku hanya penasaran, dasarmu apa hingga kau merasa bisa keluar? Lihat, apakah orangku banyak? Akhirnya aku tahu. Orang yang memprovokasi dan memisahkan kita adalah kau. Omong kosong apa itu? Orang-orang dari distrik timur sudah datang ke depan pintu rumah. Ayo. Keadilan ada di hati setiap orang. Kamu sebagai kakak juga tidak sebaik itu. Kamu. Jangan coba-coba memukul aku lagi. Aku benar-benar kuat, Kak Qiang, Kak Qiang, Kak Qiang, Kak Qiang, Kak Qiang, Kak Qiang. Besok lelang sangat penting. Barang harus dipindahkan malam ini. Keamanan harus dijaga dengan baik. Lu Haonan, sebenarnya kau mau apa? Besok ada lelang. Aku akan meminjam identitasmu. Untuk menyelamatkan Ana, kita harus menyelinap ke pihak kepolisian. Nanti Haonan di luar. Kita akan bekerja sama dari dalam dan luar. Serbu masuk dan selamatkan dia. Siapa yang akan ikut denganku? Saya tidak bisa pergi. Organisasi saudara-saudara di distrik timur masih butuh kamu. Kali ini situasinya sangat berbahaya. Saya tidak memaksa kalian untuk ikut bersama saya. Atau saya yang pergi saja. Kamu. Kamu tahu saya seorang pencopet. Saya bisa membuka kunci. Bantu saya naik. Sudah ditanyakan. Ini dia. Ini yang terdaftar. Hei, Qiang Ge. Jika kali ini saya bisa selamat kembali, saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Inilah bagian utama kita hari ini. Jantung, harga awal 750.000. Hati, harga awal 1 juta. Kedua mata, 200.000. Ginjal, harga awal 600.000. Aku pergi. Sekarang juga, kalian semua perhatikan baik-baik. Wanita cantik muda. Generasi Z asli. Setiap kaleng kecil keluar. Pemimpin berkualitas tinggi seperti ini jarang ditemukan. Tentu saja, membongkarnya akan sangat disayangkan. Membelinya semua bisa mendapatkan hak transaksi prioritas. Kakak Haonan. Berapa harga untuk membelinya semua? Harga awal 3 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100.000 atau 3 juta. 3 juta 4 juta. Bagus di sini 4 juta 4,1 juta bagus. Apakah ada lagi 4,1 juta, 4,5 juta, 4,5 juta di sini? Apakah Anda ingin menaikkan harga? 4,6 juta. 4,6 juta sudah. Anak laki-laki, apakah berapapun jumlahnya kau harus? 6 juta. 6 juta sudah 6 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 6 juta sekali, 6 juta 2 kali. 6,1 juta, salah. Kau sebenarnya siapa? Tidak mungkin dari keluarga Meng. Aku belum pernah bertemu satupun dari mereka. Dia siapa ya? Kenapa saya belum pernah melihatnya? Hei! Kemana kalian? Tuan, saya meragukan kualifikasinya. Mereka sama sekali bukan orang Meng. Benar. Saya memang bukan orang Meng. Serang! Serang! Kami datang untuk menyelamatkanmu. Kakak kuat di mana? Tidak terlihat. Penjaga sudah lewat. Kita pergi dulu. Jalan ke sini. Ayo cepat.
Bawa orang itu pergi. Sister 11. Kamu mau kemana? Aku lihat Kiangge. Aku harus menyelamatkan Kiangge. Aku juga lihat. Tapi kita tidak bisa menerobos begitu saja. Teman, Ana mana? Dia sedang istirahat di dalam, tidak ada masalah. Kak Kiang sekarang sudah ditangkap. Pasti sedang disiksa. Kami bahkan tidak punya kabar tentang dia. Ah, ah. Katakan. Bagaimana bisa masuk? Tertawa. Apa yang lucu? Hari ini, aku yang memegang kendali. Aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Kamu benar atau tidak? Tidak salah, tidak salah, tidak salah. Jangan tembak. Bicara atau tidak bicara, bicara atau tidak bicara. Iya, saya juga merasa harus menyelamatkan Kak Yang. Saya tahu, tapi bagaimana cara menyelamatkannya? Jika kita pergi ke sana sekarang, hanya akan ditangkap oleh pihak militer. Jika begitu, kita semua hanya akan mati bersama. Kirim seseorang untuk memasukkannya. Kirim siapa? Kita semua lewat sini. Aku pergi saja. Ayuan, aku dengar apa yang kalian bicarakan tadi. Ayuan terlalu berbahaya. Sangat berbahaya. Kakakku juga ikut. Dia saja tidak takut padaku. Apa yang perlu ditakutkan? Ayuan. Kak Haunan, jangan lupa. Saya datang untuk wawancara sebenarnya untuk menyelamatkan kakak saya. Kebetulan. Baiklah. Ayuan. Kalau begitu, serahkan padamu. Kamu tidak apa-apa kan, Kak Jiang? Sebentar. Kau bilang seharusnya kau ikut mereka tadi. Sekarang pasti sudah keluar. Benar. Aku tunggu kau untuk membawa kami keluar. Kau benar-benar percaya padaku? Aku sampai lupa ada anjing gila di sana. Keluar. Bagaimana cara keluar? Lagi pula aku sudah tidak bisa keluar lagi. Kenapa kamu belum pernah makan obat aneh itu? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya. Seperti ada semut yang menarik-narik di dalam pembuluh darahmu. Ah, kenapa dia tidak gila? Aku tidak minum obat. Jadi tentu saja tidak gila. Kepribadian seperti ini kan bagus? Ah anjing gila anjing gila anjing gila ah gila. Anjingnya pergi kemana? Ada apa? Ah, bunuh aku saja. Aku tidak mau lagi jadi anjing di taman itu. Anjing gila, anjing gila, anjing gila, itu sengaja mengubah namaku. Lalu kamu siapa? Geshikiang. Jika aku tidak pergi ke sumber air itu waktu itu, apakah semuanya akan baik-baik saja? Anjing gila, anjing gila, anjing gila. Dia sudah mati belum? Kalau belum mati, langsung terluka. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Ah ah, kamu terlalu tidak manusiawi. Hukuman kalian sudah dijatuhkan. Kalian berdua hanya bisa hidup satu pihak. Kamu bilang apa? Maksudnya salah satu dari kalian bertiga harus mati. Kamu paham? Aku datang. Ah, ah. Sebentar lagi kita akan bertarung. Ah, bunuh aku, bunuh aku. Apa yang kamu katakan? Ah, cepatlah serang. Makan dia. Jangan makan. Jangan.
Aku ingin membunuh. Anjing, anjing. Barang tidak berguna. Kamu mau apa? Kalau ada kesempatan lagi, aku pasti bunuh kamu. Menunggu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Kiangge. Tidak disangka. Kita berdua masih hidup. Keluar dari tempat Bao Xing. Gila, anjingnya sudah mati. Asalkan kita berdua selamat, itu sudah cukup. Oh iya, Siangge. Apakah kamu ingat sebelumnya aku bilang, jika kita bisa selamat keluar, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa rahasia itu? Bukankah kamu selama ini mencari orang yang merekam video secara diam-diam di dalam lingkaran itu? Sebenarnya aku kenal orang itu. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Aku sudah mencarinya begitu lama. Bro, aku pernah berjanji pada seseorang. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Kau tidak tahu kalau dia penakut dan takut ditangkap? Sekarang kau bisa bicara. Aku tidak bisa. Kau, kakak kuat. Saat kau membawa kami semua meninggalkan kawasan ini, aku akan memberitahumu siapa dia. Dia juga akan memberikan semua videonya kepadamu. Ada pendatang baru lagi. Wang Yuan. Bagaimana dia bisa datang? Kakak Yuan, kenapa kamu juga ditangkap? Kakak Haunan menyuruhku mencarimu. Haunan ini. Apakah mereka tahu betapa berbahayanya ini? Kakak Haunan sangat khawatir padamu. Karena itu dia menyuruhku masuk. Oh ya, Kak, videonya sudah ditemukan? Belum. Kalau begitu kita tidak bisa mengendalikan para panglima perang. Ngomong-ngomong, besok banyak saudara akan ikut denganku. Ada daftarnya kan? Ada daftarnya akan memudahkan kakak Haunan untuk membantu. Tidak sempat lagi. Ada kabar tentang kelompok Daoji ya? Mereka yang merampok orang di lelang? Di mana? Mereka di gerbang utama kawasan. Mereka bilang mau negosiasi. Kamu jaga kawasan dengan kekerasan. Bro, makanannya enak juga ya? Memang enak. Aduh, kenyang. Para pejalan kaki sudah lengkap. Kangge sudah siap. Tinggal menunggu perintahmu. Ikuti saja rencana kita kemarin, berkendara. Besok saat rutinitas, kamu yang memimpin dua pertemuan. Saat sampai di pintu, pasti ada yang menyambut. Pasti menyenangkan. Saya belum cari kalian. Ternyata beberapa orang datang sendiri. Apa kamu tidak berniat memberi penjelasan tentang lelang itu? Kamu mengikat saudara saya. Apa saya tidak seharusnya membela dia? Dan dia itu saudaramu. Ada masalah di pihak Gao Jin Yuan Sun. Kak Haunan dan Kak Kiang sudah bertindak.
Ayo pergi. Ingin pergi. Berikan izin padaku. Ingin pergi. Hahaha. Ah, 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 ah. Aco, aco. Mengalahkanmu. Kamu bilang apa? Ah, hah? Berdiri dengan baik. Orang yang merekam video. Ah, ah. Hidup. Ingat. Kangge, kalian semua sudah datang ya? Kak Kiang, kalian keluar dulu cepat. Kita juga pergi. Ayo pergi. Kak Kiang. Keluar. Kimei, Kimei. Ayo pergi. Ayo pergi. Mereka tidak mengejar. Kimei, Kimei, Kimei. Adik perempuan ketujuh, kau harus menemukan kembali Ruoshi. Istriku, istriku, istriku. Istriku. Kakak laki-laki. Pergilah kau, pergilah kau. Kau tidak diterima di sini. Sekarang masih bertanya padamu. Pulang. Berapa banyak orang yang belum keluar? Setengahnya sudah hilang. Ayu dan Sue Song Ma masih di dalam. Su Eryuan, berhenti. Kamu tidak boleh pergi. Saya kakaknya. Kamu kakaknya. Di mana adik ketujuhmu? Lepaskan. Apakah kamu memikirkan adik ketujuhmu? Pergi. Aku tidak. Aku tidak izinkan kamu pergi. Adik ketujuhmu mati demi kamu. Sekarang kamu mau lari dan mati? Baik, pergilah, pergilah. Ayo ke sini. Hei, kamu mau bawa dia kemana? Mau ngapain? Kamu mau bawa dia kemana? Kamu mau ngapain? Ah, bahkan video saja tidak bisa ditemukan. Harus aku yang turun tangan sendiri. Tapi dia kan tetap kakakmu. Dia adalah kakakku. Saya tahu saya salah. Hanya saja bawahanku tidak bekerja dengan baik. Jika hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, untuk apa saya menyimpannya? Apa gunanya kamu?
Ah, ah, bagaimana dia belakangan ini? Masih seperti biasanya. Dia lari, aku tidak membunuhnya. Kesepakatan kita sudah tercapai. Tapi kau tahu dia akan kembali. Tentu saja, dia itu saudara baikku. Bagaimana dia bisa tega meninggalkanku? Tidak tahu malu. Ruo 11. Tinggalkan dia, hatimu tidak cukup keras. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Aku akan menunggunya di sini. Meskipun dia berani datang. Dia. Saudaramu. Lalu, kenapa? Kampung halaman kita, kamu dan aku, harus kita jaga. Tuan, beri jalan. Gao Ziqiang. Serahkan kalkulator kecil milik Ah Yuan. Ah Yuan. Biar dia lewat. Ah Yuan. Selamat datang di kawasan saya. Saya adalah investor di sini. Ini juga investasi di sini. Ini milikku. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku kakakmu. Kau adalah kau. Aku tidak pernah mengerti mengapa semua yang baik di rumah diberikan kepadamu. Mengapa setelah istrimu meninggal kau tetap membawanya bersamamu? Apa yang kau katakan? Karena saya bukan anak kandungnya. Oh, benar juga. Mungkin kamu belum tahu, kan? Saya yang membunuhnya. Hahaha. Setiap kali saya tanya, dia selalu tidak mau mengaku. Karena hanya kamu, Gao Ziqiang, yang merupakan pewaris tunggal keluarga Gao. Hanya saya yang tetap di sini. Jadi, sejak awal semuanya palsu. Kau hanya dimanfaatkan. Tidak masalah, karena hari ini aku akan mati di sini. Bos, teleponmu. Halo, Komandan, aku sudah siap di sini. Apa? Video di internet itu kalian yang unggah? Tentu saja. Belakangan ini, banyak video dari kawasan An-An yang beredar di internet, yang melibatkan penipuan telekomunikasi, perdagangan manusia, perdagangan organ, dan kejahatan kekerasan lainnya. Sangat mencengangkan. Menyebabkan perhatian luas dari masyarakat internasional. Polisi dari berbagai negara melakukan operasi gabungan, dan menghancurkan banyak kawasan penipuan, serta menangkap lebih dari 1.000 pelaku ilegal. Ribuan orang yang diperdagangkan telah diselamatkan. Seharusnya bukan kamu, Ayuan. Apakah aku? Naik. Kiao, lihatlah dengan jelas. Inilah wanita yang kau cintai. Ruo 11 selalu ada di tanganmu. Kamu yang memaksaku. Kamu yang memaksaku. Turunkan senjatamu, kita bisa berbicara dengan baik. Mau bicara apa? Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Aku bilang sama kamu, orang yang kalah itu kamu. Aku. Cinta kamu. Ah, 2 yuan. 2 yuan 2 yuan. 28 tahun yang lalu guru meninggalkan Ayuan. Jangan bicara lagi. Harapan itu seperti apa? Ayuan. Ayuan. 3 bulan berlalu begitu saja. Aku sering berpikir, apakah Ayuan benar-benar ingin membunuhku? Padahal dia sudah punya banyak kesempatan, tapi dia melepaskannya.
Terkadang saya bahkan meragukan apakah saya benar-benar pernah pergi ke tempat itu. Apakah saya benar-benar bertemu orang-orang itu, mengalami hal-hal itu, hari-hari itu. Semua terasa begitu tidak nyata. Seperti sebuah mimpi. Sebuah mimpi yang sangat panjang. Apa itu Ruo 11? Kenapa harus ketemu aku saat ulang tahunku? Ayo, kamu lihat saja nanti. Wow. Hahaha. Hahaha. Wah, anak-anak ganteng. Siang ge, hahaha. Hahaha. Tidak menyangka kalian bisa datang. Hahaha, akhirnya bisa bertemu dengan Kak Kiang lagi. Hahaha. Kak Kiang, aku juga sudah menyiapkan kue untukmu. Hahaha, lihatlah. Raja kecantikan paruh baya.